Bismillah, smartphone baru lagi dari Infinix. Nggak ada bosan-bosannya ya. Infinix rilis produk baru. Setelah kemarin tablet, kemudian GT series, dan wearables-nya juga. Sekarang masuk ke seri hot kembali. Oh ya, terakhir seri smart ya. Sekarang seri hot dimulai dengan yang ada i-nya dulu ya. Hot 60i atau Hot 60i. Kalau ngelihat, apa yang ditawarkan adalah kelengkapan hardware sih ya. Kalau performa mungkin ini masih belum setinggi seri-seri hot lain. Tapi kelengkapan hardware-nya yang mungkin saya perkirakan ini dijual di bawah harga 2 juta. Terasa istimewa. Mulai dari fast charging-nya yang sudah 45 watt. Baterainya sendiri masih rata-rata 5160 mAh. Dengan ketahanan 5 tahun disebutkan ya. Klaimnya Infinix. Ini ada AI-nya. Nanti deh cek, saya sempat lihat di beberapa postingan sosmednya Infinix, dia ada satu tombol khusus buat AI, tapi nanti kita cek langsung. Yang jelas dia sudah punya NFC dan giroskop yang katanya akurasinya tinggi ya. RAM-nya 8+8, physical 8 GB, kemudian memfusionnya 8 GB, tapi ini masih pakai eMMC ya, 5.1. Prosesornya Helio G81 Ultimate dengan storage 256 GB. Kalau RAM fisikalnya sendiri LPDDR4X dan ada bundling perdana SmartFriend. SmartFriend sekarang sudah diakuisisi XL ya untuk secara bisnis. Jadi jaringannya udah gabung SmartFriend dan XL. Kemudian yang belum dibahas adalah bodinya. Tipis banget 7,7 mm dan teman-teman nanti simak deh ya. Apa yang dijual di Indonesia, apakah semua warnanya lengkap muncul? Karena dia punya 6 warna, hitam, silver, biru, hijau, ungu, dan pink kalau nggak salah ya. Hijaunya hijau rada kekuningan, kayak hijau stabilo. Nih ada tulisannya Gyro Pro Navigation. Jadi buat yang suka main game pakai gyroskop, ini ada, walaupun saya nggak pakai ya. Kemudian layarnya 6,7 inci HD+, 120 Hz, resolusinya masih HD+, 4G, Android 15, kemudian kamera depan 8 megapiksel, tapi kamera belakangnya sudah 50 megapiksel. Dan langsung kita buka. Warna apa ini? Warna shadow blue. Yes, akhirnya rada beda, enggak titanium silver mulu. Titanium silvernya kece, tapi kalau terus-terusan bahas yang warna itu kan bosan juga ya. Iya, itu hero color atau default colornya Infinix sekarang. Bagus. Untuk di level harga sejutaan, dapat warna titanium silver tuh keren menurut saya. Tapi ada kalanya saya pengen nyoba warna lain juga. Kayak Note ya, Note 50S kemarin kan warna merah yang saya bahas, yang saya unbox. Ini warna birunya, kelihatannya kece, tapi saya simpan dulu. Kita lihat di bawahnya ada apa? Ada perdana SmartFriend dengan bonus 33 GB setiap bulan selama 24 bulan. Pasti ada syaratnya, harus ngisi pulsa berapa minimal per bulannya. Nah, sekarang ada pada tulisan license by Qualcomm si Infinix ini smartphone-nya. Kemudian kita akan dapat petunjuk pengguna sekaligus form garansi dan daftar service center-nya. Yes, semuanya ada di sini, satu buku saja. Dan dapatnya hard case kayak Smart 10 Plus kemarin. Tapi yang ini hard case-nya punya tekstur garis-garis vertikal ya, pattern sekaligus tekstur kena timbul ini. Tapi yang terlindung sisi atas dan bawah pojok-pojoknya saja. Pinggir kiri kanan terbuka berarti ya. Kemudian dapat kepala chargernya langsung 45 watt. Bisa di 11 volt 4,1 ampere atau di 10 volt 4,5 ampere ya, 45 wattnya. Dan dapat juga kabel charging atau kabel data Type A to Type C dengan aksen warna orange pucat di situ. Dan di bagian bawah ada SIM tray ejector, bentuknya kotak kembali seperti ini. Oke, langsung kita lihat smartphone-nya. Kita dorong ke atas. Dan ya, sudah terlihat ada satu ekstra tombol fisik. Yang warna biru ini tombol fisiknya warna hijau. Jadi stand out ya, kelihatan tombol AI-nya dan dikasih tekstur bergerigi. Jadi nggak semulus atau nggak sehalus tombol lainnya. Jadi bisa dirasakan dengan langsung ya. Kalau kita pegang tombolnya bergerigi, ini yang tombol AI, bukan tombol power yang sekaligus berfungsi sebagai fingerprint scanner-nya itu. Di sini ada volume rocker.
Kemudian di sisi atas ada speaker grill. Yes, mantap. Sudah loudspeakernya 2 stereo berarti. Di sisi kiri ada SIM tray. Kita langsung buka saja. Tereng teng teng. Yes, 2 slot nano SIM card plus 1 slot khusus micro SD. Mantap, mantap. Kemudian sisi bawah ada jack audio masih 3,5 mm, mikrofon, port Type-C, dan speaker grill berupa 4 buah strip. Saya akan lepaskan dulu stikernya biar lebih kelihatan finishing dari back covernya ya. Yes, tidak ada residu bekas stikernya dan ini sudut paling kece untuk kelihatan warna biru dari Infinix Hot 60i atau 60i ini. Kameranya ada 3, tapi cuma disebutkan resolusi kamera utama 50 megapiksel. 2 ini mungkin light sensor sama ini infrared blaster kali ya. Ada 1 buah LED flash, 2 deng, tapi tonnya sama. Kemudian kita segera lihat sisi depan sudah pakai pancol. Kita segera lihat bezelnya ya setelah saya setup untuk awal penggunaan. A few moments later. Oke, segera masuk ke XOS. Ini based on Android 15. Teman-teman bisa lihat bezel layarnya juga ya. Yang bawah yang paling tebal. Rata-rata lah segini bezelnya. Tidak untuk dibully juga. Kiri kanan lumayan tipis, atas sedikit lebih tebal. Tapi buat level harganya juga jadi nggak masalah ya. Wow, wallpapernya apa nih? Toko apa sih? Ini game apa? Oh, FF ternyata ya. Pantesan saya nggak kenal. Kemudian kita akan segera cek untuk About Phone. Di sini, yes, storage-nya terpakai 23,49 GB. Itu sudah kepakai buat Memfusion juga 5 GB ya. Maksimal Memfusion-nya di 8 GB, betul? Kemudian ini XOS 15.1.1 Helio G81 Infinix X6728 modelnya. Kamera belakang 50, depan 8, baterainya 5200 mAh, layarnya HD Plus ya, 720x1600, Android 15 dengan security update 5 April 2025. Menarik buat tahu harganya nanti nih, di kisaran berapa? Di bawah 2 jutanya, apakah udah mepet banget ke 2 juta atau masih di 1,7-an kah? Atau 1,8? Karena kan ini harusnya harganya di atas Infinix Smart 10 Plus, tapi di bawah Infinix Hot 50 atau 60 nanti yang reguler ya. Yes, untuk storage-nya dia ingat 256 GB, sudah besar. Kemudian saya mau cek beneran nggak ada remote control. Kok kayaknya di sini nggak ini ya, nggak disebutin, nggak ada muncul menu. Oh, tapi ada aplikasinya infrared remote, berarti betul. Yang 3 frame kamera ini salah satunya adalah infrared blaster. Karena di sisi atas, di frame atas tidak ada titik hitam buat infrared blasternya ya. Sekarang kita cek apa lagi? Bloatware-nya. Kita hitung saja. Ada Facebook, Etales Apps 2. Instagram 3, Lazada 4, Messenger 5, Shopee 6, TikTok 7, WPS Office 8. Sisanya kayaknya dari ini ya, XOS semua ya. Kemudian cek sedikit untuk kameranya. Ini bisa in sensor zoom 2 kali karena sensornya 50 megapiksel. Kemudian kalau video, apakah sampai 2K? Betul, 2K 30 fps. Tidak ada mode stabilisasi atau steady video. Kamera depan 2K juga, iya, 2K 30 fps. Dan tidak ada perekaman 60 fps ya, baik depan maupun belakang. Sisanya ada mode time lapse, kemudian portrait, super night, dan kalau more ini ada AIGC portrait. Itu buat bikin foto AI kartun dari grupnya Transsion. Ada vlog buat bikin video singkat pakai template-template. Slow motion, dual video, panorama, pro, dan dokumen. Untuk yang pro ini bisa atur semua, metering bisa, fokus bisa manual, bisa auto continuous atau auto single, white balance ada, ISO dari 196.400 dan shutter speed dari 1/1500 sampai dengan 30 detik ya barusan ya. Ada grid tapi tidak ada raw. Kemudian saya mau cek ini, tombol yang khusus ini di kanan. Tombol Infinix AI. Saya tekan. Saya tekan. Saya tekan. Tidak terjadi apa-apa. Kalau saya tekan dan tahan,
langsung muncul Volax ya. Volax ini AI asistennya Infinix dan pakai DeepSeek dia AI engine-nya. Tapi tentunya butuh internet buat bekerja ya, karena data-datanya adanya di servernya sana. Tapi ternyata tidak bisa ditekan sekali doang ya. Kalau tekan 2 kali, oh harus disetting dulu nih. Double press buat apa, long press buat apa. Tapi kalau tekan 1 kali doang tidak ada. Double press misalkan mau nyalain flashlight bisa, atau screen recording juga bisa. Yes, menyala senternya dengan 2 kali tekan tombol khusus ini ya. Kalau long press itu buat Volax defaultnya. Nah, apalagi yang mau dibahas, ketebalannya ini hanya 7,7 mm ya. Dari seri Hot 50 lalu emang udah tipis-tipis baterainya. Makanya Infinix tidak memberikan baterai yang lebih besar dari 5000-an mAh ya. Belum 6000 atau 7000 karena ngejar bodinya yang tipis. Silakan dicek produk yang muncul di video ini atau link di deskripsi kalau mau tahu harga resminya berapa. Karena pas unbox saya belum tahu juga harganya. Tapi kalau ngelihat spek yang ditawarkan dan positioningnya harusnya di bawah 2 juta, cuma nggak tahu 1,7K, 1,8 atau malah mepet ke 2 juta. Kelebihannya ada tombol khusus. Secara spek dia lengkap ya, NFC ada, giroskop ada, infrared blaster ada, kamera belakangnya 50 megapiksel, fast chargingnya 45 watt loh ya, buat baterai 5160 mAh-nya. Sudah punya IP rating juga, IP64, jadi masih aman kena percikan air, kehujanan dikit-dikit. Sudah dual stereo speaker, iya lengkap ya secara hardware ya, dan dikemas dalam bodi yang tipis, menarik, dengan warna-warna pilihannya yang kalau dimunculin lengkap ada 6 warna yang saya tahu. Jadi Infinix makin berani secara desain, pilihan warna, dan build-nya juga makin solid kerasa. Finishingnya ini udah kerasa mewah sih buat level harganya ya. Matte dan kayak frosted gini, nggak akan gampang kotor. Oh ya, kalau dipakein casing, kira-kira seperti ini penampakannya. Kalau Helio G81 buat main game PUBG Mobile masih ngangkat, termasuk kalau dipakai main FF ya. Kayak kita lihat tadi kan, si packagingnya nih bundling atau kolaborasi sama Free Fire. Harusnya masih kuat juga buat Free Fire, Helio G81. Seperti ini penampakannya dengan hardcase-nya, dan saya akan segera tutup videonya. Semoga selalu sehat ya teman-teman buat mengerjakan aktivitasnya. Dari Kota Cimahi, Agun pamit undur diri. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.